Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Listra Virgia. Hari ini kita pertemuan yang kedua mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Gimana kabar semuanya? Saya harap kalian sehat semua ya, karena kita di tengah pandemi COVID ini kita harus selalu sehat dan selalu jaga stamina. Oke. Jadi kita masuk ke materi di pertemuan yang kedua. Ya, nah di pertemuan kedua ada yang namanya bahasa pemrograman PHP. So, istilah kerennya gitu ya, PHP. Padahal kalau kita biasa sebutnya PHP gitu ya. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata PHP? Pasti yang dengar namanya anak PHP, apalagi anak-anak muda sekarang, itu pasti berpikirnya tentang pemberian harapan palsu, Pak. Ya, mungkin itu yang ada di benak saat ini, gitu ya. Tetapi bukan itu yang ada yang sekarang ini di dalam materi kuliah kita. Bukan itu. Tetapi apa itu PHP? Nah, kita lanjut. Apa itu PHP? PHP adalah singkatan rekursif dari Hypertext Preprocessor. Nah, jadi PHP itu singkatannya itu Hypertext Preprocessor. Nah, jadi itu kan singkatannya ya Pak ya, PHP. Artinya apa? Yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan, ya, digaris bawahi di sini, pembuatan dan pengembangan sebuah situs web. Nah, ingat ya, jadi PHP ini kan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web. Jadi fungsinya PHP untuk mengembangkan, untuk membuat situs web. Sampai sini paham dulu ya. Oke, kita sepakat. Dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML, ya. HTML. Nah, kalau HTML ini apa lagi ya? HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language, yang artinya bahwa HTML ini adalah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah situs web. Jadi, dasarnya kalau kita membuat sebuah halaman web atau membuat sebuah situs web ya, itu dasarnya itu kita harus paham HTML. Terus ada lagi untuk mempercantik halaman HTML itu kita bisa gunakan yang namanya CSS, biasa disingkat CSS gitu ya, atau Cascading Style Sheet, yang dimana CSS ini mempercantik halaman HTML. Nah, sedangkan PHP dia lebih mengembangkan atau membuat situs web. Jadi mereka bisa bekerja sama gitu ya. Jadi saling kerjasama tergantung nanti kira-kira proyeknya seperti apa dulu yang akan kita dapetin dari klien, calon-calon klien ya. Kalau misalkan proyeknya harus berbasis database gitu ya, yang harus ada databasenya gitu ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP atau menggunakan framework lainnya. Nah, nanti masalah framework itu akan kita bahas mungkin di mata kuliah selanjutnya gitu ya. Nah, PHP ini juga termasuk server side scripting. Ya. Jadi PHP dirancang untuk membentuk yang namanya web dinamis. Oke. Sampai situ kita lanjut dulu. Nah,
Kira-kira apa itu web browser? Ingat ya, web browser itu kan banyak aplikasi gitu ya, banyak aplikasinya. Nah, contohnya kira-kira apa aja? Kalau kita lihat di sini, kira-kira web browser itu yang mana? Oh ya, benar. Kira-kira Safari ini web browser enggak? Atau yang kalian ketahui cuma ada Google Chrome? Atau ada Firefox? Kira-kira kalau Safari termasuk juga nggak web browser? Jawabannya iya, termasuk ya. Jadi kalau di dalam Macintosh atau di dalam MacBook itu dia defaultnya itu dia menggunakan Safari untuk web browsernya. Jadi kalau aplikasi yang Google Chrome, Firefox atau Opera ini kita download sendiri. Jadi kalau yang Safari ini bawaan aslinya. Ini kalau kita menggunakan MacBook ya. Tapi kalau kita menggunakan Windows itu defaultnya itu web browsernya tuh Internet Explorer kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Baru kita bisa install web browser yang lainnya. Nah sampai di sini kan kalian pasti memahami ya apa itu yang namanya web browser. Jadi web browser itu yang untuk menjalankan apa? Ya, betul. Jadi web browser itu untuk menjalankan sistem pencarian di dunia internet. Ya, singkatnya seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke materinya ya. Oke, web browser. Nah, kembali ke PHP. PHP ini muncul pada tahun 1994. Kira-kira kalian udah lahir belum? Nah, penemunya ini bernama Rasmus Lerdorf. Ya. Jadi, ya kalau saya udah lahir sih. Tapi masih berumur 4 tahun gitu ya. Karena kelahiran saya kan 90. Nah, jadi PHP diciptakan yang bernama Rasmus Lerdorf. Nah, ini orangnya Rasmus Lerdorf ya. Pada awalnya sebenarnya PHP itu singkatannya itu sebelum hypertext preprocessor tadi itu sebenarnya dia personal homepage itu awalnya gitu ya. Nah, selanjutnya diganti dengan yang namanya FI atau FI gitu ya. Forms Interpreter. Nah, tetapi sejak versi 3.0, nah gini, PHP ini banyak versi ya. Nanti sampai ke versi yang ketujuh nih sekarang. Makanya jadi nama bahasa ini diubah menjadi PHP. Itu Hypertext Preprocessor sehingga memunculkan versi yang ketujuh. Nah, versi yang ketujuh ini ada lagi nih, ada yang 7 titik berapa, 7 titik berapa, 7 titik berapa dan sebagainya. Ya. Jadi penemunya itu yang pencetusnya itu Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Nah, konsep kerja PHP. Konsep kerja PHP itu kita perhatikan di sini. Yang mana yang namanya PHP? Ini ya. Nah, di sini ada yang namanya web browser. Pertama, ada yang namanya MySQL. MySQL ini adalah tempat kita menyimpan data, yaitu database ya, yang nanti kita akan masuk ke sini. Nah, itu data itu akan di-obtain masuk ke namanya web server. Nah, web server ini adalah bagian dari PHP file gitu ya. Nah, terus dynamic page masuk ke web browser masuk ke PHP file dan masuk ke web server. Nah, ini adalah konsep kerja PHP. Jadi ketika kita membuat database di sini, ya kan, di dalam file PHP untuk kita bisa memunculkan di web browser.
Jadi PEG request web browser ini requestnya menggunakan bahasa PHP sehingga muncul web browser. Nah, sederhananya seperti itu. Kita masuk yang selanjutnya adalah script PHP. Nah, ini cara coding script PHP-nya ya. Jadi kode PHP itu diawali dengan tanda lebih kecil. Ini ya, tanda lebih kecil, anak panah tanda lebih kecil, dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Contohnya seperti ini. Jadi anak panah kecil, ya pertamanya ya. Terus terakhir anak panah yang seperti ini, yang lebih besar. Nah, ini adalah penulisan script dari PHP. Nanti kita akan praktek habis ini. Jadi kita lihat dulu selanjutnya. Nah, yang kedua, setiap statement dalam kode PHP itu harus diakhiri dengan tanda titik koma, ya. Nah, kenapa harus diakhiri dengan tanda titik koma? Karena dia menandakan bahwa setelah script ini selesai. Jadi dia harus ke script yang selanjutnya. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, script PHP disimpan dengan menggunakan ekstensi .php. Jadi misalkan kalau kita membuat yang namanya file, apapun nama filenya, ketika kita menggunakan PHP berarti dibikin hello.php, ini contoh. Atau lagi misalkan nama saya listra.php atau listra.php gitu ya. Jadi ini ekstensinya. Nah, contoh PHP. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh PHP, pasti kita harus menginstal yang namanya yang namanya sampp ya. Kalau di sini saya langsung menggunakan sampp. Kita buka web browser kita ya. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kita cari yang namanya Apache Friends. Nah, di sini adalah fungsi untuk kita menginstal atau mendownload aplikasinya ya. Nah, jadi di sini what is exam gitu ya. Nah, ini adalah bahasa populer untuk pengembangan ya. Jadi di sini kita bisa membuat yang namanya database gitu ya. Oke. Di sini sampai-nya kalian bisa mencari versi dari laptopnya. Kalau misalkan di sini ada kalian menggunakan Windows, kalian pilih Windows. Kalau kalian menggunakan Linux, kalian pilih Linux. Kalau menggunakan OS atau MacBook gitu ya, kalian install sampp. Nanti tinggal kalian klik misalkan yang Windows ya. Nah, pada saat klik itu dia otomatis langsung ngedownload gitu ya. Ini jadi tinggal kalian install, nanti tinggal next aja. Tapi ini saya cancelin karena saya di sini tidak menggunakan sampp for Windows. Tapi di sini saya menggunakan sampp for OS. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Ketika ini sudah diinstal, sudah di-download, nanti tinggal diinstal, nanti tinggal diklik next selesai. Karena ini di sini saya sudah menginstal, jadi tinggal kita buka. Nah, untuk menjalankannya kita aktifkan dulu sampp. Kalau di sini saya sudah tampilkan di layar desktopnya ya. Jadi di sini ada, tinggal kita klik sampp. Nah, kalau misalkan nanti untuk yang ada di Windows gitu ya. Untuk yang ada di Windows itu nanti tinggal kalian ketik aja sampp atau search sampp. Kalau di lab pasti sudah ada gitu ya. Nah, lanjut.
Kalau di sini menggunakan MacBook ini tinggal kita start aja gitu ya. Tinggal klik start, kita tunggu. Ini kan warna orange ya. Biasanya nanti warna hijau. Nah, jadi pada saat kita udah menginstal SAMPP ini, kita bisa menggunakan. Oke, jadi ini kita tunggu ya. Agak lama. Oke, kita tunggu. Oke, sambil nunggu, sambil saya jelasin sedikit mengenai SAMPP ya. Jadi SAMPP ini kan perangkat lunak bebas gitu ya. Dimana SAMPP ini mendukung banyak sistem operasi. Nah, makanya SAMPP ini merupakan kompilasi dari beberapa program. Nah, fungsinya apa sih kalau kita menggunakan SAMPP? Yaitu sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP gitu ya. Jadi kalau di sini kan pasti penulisannya ada HTTP kan, HTTP yang paling di sini HTTP. Nah, itu adalah Apache. Oke. Nah, jadi MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl ini ada di dalam SAMPP gitu ya. Oke, di sini sudah ada warna hijau. Berarti kalau tanda berwarna hijau di situ dikasih warning gitu ya, atau catatan running sehingga dia sudah jalan. Nah, kita masuk ke service. Nah, ini untuk menjalankan Apache sama MySQL. Karena tadi dia udah satu paket, ketika diklik tadi start, otomatis di sini muncul Apache MySQL langsung berjalan. Kalau untuk di Windows, kalian tinggal klik Apache sama MySQL tuh nanti tinggal di start ya, tinggal jalan-jalanin aja. Nah, kalau gitu saya di sini saya mon dulu sehingga dia nanti ada partisi khusus ya. Oke, sudah. Sehingga kalau saya ini minimize, saya masuk ke Finder atau ke folder yang akan kita tuju. Oke. Ini dia. 192.108.64.2. Nah, disinilah saya akan menyimpan setiap data-data yang akan kita bikin di dalam PHP. Nah, di sini masuk ke LAMPP, nanti di sini kita cari yang namanya htdocs. Ya, kalau kalian nanti di Windows bukan LAMPP tapi SAMPP. Cari namanya folder htdocs. Oke. Di sini saya rasa kalian udah bisa membuat yang namanya folder gitu ya. Masa sih belum tahu buat folder? Nggak, ini bercanda gitu ya. Nah, cara kita pertama kali itu kita bikin foldernya dulu gitu ya. Di sini saya mau bikin folder saya bikinnya huruf kecil semua ya. Pertemuan PHP. Oh, ini aja. Pertemuan 02. Nah, saya sudah membuat folder pertemuan 02. Jadi saya buka, double klik, otomatis nanti di sini semua filenya ya. Nah, kita juga butuh yang namanya text editor gitu ya. Nah, text editor itu tempat kita membuat skrip-skripnya nanti. Nah, text editor itu ada banyak gitu ya. Kalau di saya di sini ada yang namanya Sublime Text, terus ada juga yang namanya Bracket. Ada lagi nggak ya kira-kira ya? Atau biasa kalau standarnya itu menggunakan yang namanya Notepad gitu ya kalau dari
Di Windows juga kadang ada yang namanya Notepad. Oke. Nah, kita langsung aja, tadi sudah kita membuat pertemuan underscore 02. Nah, kita sekarang menjalankan sampai P tadi. Karena tadi saya menggunakan 192, biasanya langsung ketikin aja. Saya ketik localhost. Oke, di sini saya menggunakan versi 7.1.23 ya, versi PHP-nya ya. Terus kalau kita mau membuat database itu kita gunakan yang namanya PHP myadmin. Oke. Ini PHP myadmin. Ops. Kayaknya bukan yang ini deh. Sebentar ya, 192.64.2. Nah, ini dia. Dia langsung masuk ke dashboard. Kenapa dia langsung masuk ke dashboard dan muncul halaman ini gitu ya? Ini didapat dari mana? Ini adalah didapat dari htdoc tadi ya kan. Nah, dia tadi langsung masuk ke dashboard, tinggal dia nanti ke index.html-nya. Ingat ya, ini kan tadi kenapa saya ketik localhost di web browser, karena localhost ini kan sebenarnya sebutan bagi server lokal yang ada di komputer kita. Jadi pada dasarnya komputer kita ini adalah server dan server adalah komputer gitu ya. Istilahnya sebutan server lebih sering digunakan bagi komputer yang biasanya diakses oleh orang banyak melalui komputer lain. Di sini di dashboard. Oh, kita ganti yang ini aja. Nah, dia masuknya ke sini. Jadi berantakan semua ya. Karena dia tadi udah pilihnya dashboard. Jadi tadi pada saat kita memunculkan sampai P, dia kan ada menu halaman utama. Nah, menu halaman utamanya itu pada saat di dashboard yang di HTML. Nah, ini saya balikin lagi ya. Otomatis ketika di reload, balik lagi, ini adalah HTML yang tadi kita rename gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin contoh dulu. Tadi materinya bilang kode PHP diawali dengan tanda lebih kecil, kita ikutin ya. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya Sublime Text, ya kan? Terus kita ikutin nih. Anak panahnya saya besari, kan anak panahnya. Ya. Ini kelihatan ya. Oke. PHP. Oke, jadi tanda lebih kecil terus dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Nah, jadi di sini adalah script kita gitu ya. Misalkan sebelum kita mulai menggunakan ini, kita coba mengetik dengan nama gitu ya. Misalkan Listra Frigia. Listra Virgia. Kita simpan. Klik file, klik save. Kita cari folder
untuk penyimpanannya tadi. Nah, folder tadi kita taruh di sini. Pilih lem, cari htdoc. Terus pilih pertemuan 02. Ya, nah, kita simpan di sini dengan yang namanya listra.php. Huruf kecil semua. Ya. Kita save. Oke, di sini sudah berubah listra.php. Ya. Kita masuk ke Google Chrome. Ya, kita masuk ke Google Chrome. Terus kita tadi apa? Nama foldernya itu tadi, mana nama foldernya? Pertemuan underscore 02. Oke, ini saya copy. Saya pastekan di sini. Jadi langsung saja kita masuk ke folder. Ini kan localhost kita tadi ya. Karena kita anggap server kita adalah komputer kita. Nah, pada saat kita masuk ke yang namanya folder pertemuan underscore 02, itu muncul yang namanya listra.php. Ini adalah file yang berada di dalam folder pertemuan 02. Oke, sampai sini masih mudah ya, maksudnya nggak bingung ya. Oke, tinggal diikutin aja, nanti kalau bingung tinggal di review kembali video ini. Kita klik yang di sini ada namanya listra.php. Klik satu kali, otomatis di sini kalian perhatikan. Saya zoom. Muncul yang namanya Listra Virgia. Nah, padahal tadi dikatakan bahwa di materi tadi bahwa harus menggunakan script ini ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan script ini. Kita misalkan kita taruh gini. PHP. Ya. Sama ya. Nah, ini kita ikutin. Terus kita save. Klik file, terus save. Nah, kan penulisan saya kan seperti ini nih. Ada nama di atas. Terus syaratnya kan kita harus menggunakan ini. Kira-kira di web browser saya Google Chrome ketika saya reload, kira-kira nama ini tetap muncul apa enggak? Oke, kita coba ya. Saya reload. Klik satu kali. Tetap muncul ya. Oke, satu kali tetap muncul. Nah, tapi kita harus bikin segala sesuatu itu harus berada di dalam PHP. Oke. Lanjut ya. Nah, sebelum kita bikin ini dulu, saya mau kalian bikin HTML ya. Nah, HTML kan tadi bahasa pemrograman untuk membuat website, sedangkan PHP buat pengembangannya gitu ya. Di sini saya bikin judul pertemuan 02. Ini saya kecilin, kelihatan ya. Pertemuan 02. Baru di dalamnya kita bikin PHP. Itu ya. Nah, ini kan tadi yang buat kita ngikutin script ini. Nah, kita lanjut. Oh, saya jelasin dulu sebentar HTML ini ya. Nah, jadi kalau HTML itu kalau di browser ini semua nih HTML. Hypertext Markup Language itu semuanya ini. Sedangkan head itu kepala ya. Kepala itu dari sini, lihat ya kursor saya. Dari sini sampai ke atas. Ya, sampai ke atas. Dari sini sampai ke atas itu yang disebut dengan head. Makanya head itu nanti di sini akan muncul nama titelnya apa, terus di sini ada linknya. Nah, itu namanya head. Jadi setiap link nanti
menggunakan head link dari misalkan kita menggunakan CSS dan sebagainya. Sedangkan body itu dari bawah ini putih semua, ini namanya body. Itu yang dimaksudkan dengan body. Jadi kalau kita membuat bahasa pemrograman menggunakan PHP, kita masukkan di dalam yang warna putih ini berarti body gitu ya. Oke. Jadi di bawah body. Kita save. Nah, pada saat kita save, kira-kira tulisan dari ini ya PHP ini muncul apa tidak? Kita reload. Nah, dia tidak muncul ya. Tetapi diingat di sini sudah ada namanya title tadi pertemuan underscore 02. Nah, kita bisa misalkan merubah lagi, misalkan belajar PHP di pertemuan 02. Kita klik file, kita save atau Ctrl S. Kita reload, otomatis di sini ada ya, beda judulnya. Belajar PHP di pertemuan underscore 02. Nah, buka lagi Sublime-nya. Di sini kita mau katakan halo dunia gitu ya misalkan ya. Kalau halo dunia itu ada yang namanya fungsi echo ya kan. Nah, fungsi echo ini untuk menampilkan teks ke layar web browser. Jadi fungsi ini digunakan dengan tanda kurung maupun tanda tanpa kurung. Nah, contohnya ini. Jadi echo stringnya apa? Misalkan stringnya halo mahasiswa teknologi informasi. Oke, ya ide aja dulu. Prodi ya. Halo mahasiswa Prodi Teknologi Informasi. Nah, ingat echo ini fungsinya untuk menampilkan teks ke layar. Berarti ya layarnya mana ya? Layarnya yang ini tadi. Kan kita berada di dalam body. Lanjut kita save. File save. Nah, habis itu kita reload. Atau kita refresh. Ya, reload dispatch. Oke. Muncul yang namanya yang kita ketik tadi ya. Kalau di sini kalian sudah bisa memunculkan ini, berarti saya bisa katakan selamat, kalian sudah bisa memulai belajar PHP. Jadi untuk kedepannya kita akan membahas dan membuat setiap project itu menggunakan PHP. Ya. Nah, ini saya kecilin, ini normalnya ya, karena huruf kecil. Mungkin bisa kita tambahkan di atasnya gitu ya, misalkan H1 atau heading 1 gitu ya. Ini biasa untuk membuat judul gitu ya. Ini bisa kita ketikkan bahwa oke, misalkan judulnya ini. Kita save. PHP itu sangat menyenangkan. Otomatis dia muncul. Ini ibaratnya judul gitu ya. Dan banyak dan sebagainya. Nah. Oke, ini judul. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan kode PHP. Ya, sorry. Kita lanjut ke pemberian komentar. Nah, jadi cara penulisan untuk di PHP ini caranya seperti ini ya. Kita masuk ke sini. Kita misalkan di bawah ini ya. Nah, ini saya kecilin dulu.
Komentarnya bisa menggunakan ini. Nah, ini udah kita memberikan komentar untuk PHP. Kalau kita tidak menggunakan tanda ini, otomatis nanti dia tetap akan muncul komentar. Nah, kita save dulu ya, kita lihat perbedaannya. Kira-kira yang tanda ini ada dua ini, ketika diketik seperti ini, kira-kira muncul nggak di layar browser kita? Dan berbeda dengan yang ini. Atau kita menggunakan bintang. Nah, seperti ini juga bisa, tapi kita menggunakan yang ini aja dulu. Komentar. Kita save, file save, atau paling cepat ctrl plus s gitu ya. Save. Kita ke browser. Kita reload. Nah, dia katakan di sini bahwa ada konstan, ada yang namanya komentar gitu ya, karena di line 11 warning ya, di line 11 ini dia, ini maksudnya apa nih katanya kan, PHP ini bingung gitu ya, ini nulis apa ini gitu kan, kita hapus. Nah, kita save, Ctrl S, ingat ya, ini komentar untuk PHP seharusnya tidak muncul. Oke, nah itu tuh pemberian komentar. Ini biasanya kalau pemberian komentar ini sehingga kita mengetahui, misalkan header. Jadi skripnya apa-apalah di bawah-bawah gitu ya dan sebagainya. Jadi ini untuk pemberitahuan gitu ya. Misalkan lagi footer. Untuk footer ini di bagian bawah sini ya, biasa ada copyright gitu. Oke. Oke, sampai di sini kita lanjut ke materi. Nah, komentar dalam PHP. Nah, ada lagi yang namanya identifier adalah suatu pengenal atau pengidentifikasi yang bisa kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Compiler itu pada saat kita simpan, save tadi pada text editor, terus kita reload atau refresh di web browser, itu compiler ya. Nah, identifier dalam PHP itu terdiri dari fungsi, ada variabel, dan kelas. Nah, identifier memiliki aturan penulisan sebagai berikut. Harus dimulai dengan huruf atau underscore, gitu ya. Nah, tidak boleh menggunakan tanda baca. Yang ketiga, identifier adalah case sensitif. Jadi kalau case sensitif itu, jadi kalau kita huruf kecil semua, kita bikin huruf kecil semua. Kecuali fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh PHP. Variabel ditandai dengan tanda $. Ya, ini untuk pembuatan variabel, nanti kita akan praktek. Nama fungsi dibuat tidak boleh sama dengan nama fungsi yang telah disediakan PHP. Diharapkan nama variabel yang dibuat tidak sama dengan nama-nama fungsi yang telah ada dalam PHP. Itu identifier. Nah, kita masuk ke variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu pengenal di dalam program yang mempresentasikan nilai atau data tertentu. Nilai variabel itu dapat diubah sesuai kebutuhan program. Dalam PHP, variabel itu ditulis dengan tanda $, atau $, gitu ya. Contoh seperti ini. Nah, kita langsung ikutin ya. Kita ikutin contohnya. Ini kita hapus dulu. Cari $, di keyboard. Gitu kan? Misalkan di sini nomor KTP. Jadi ada yang namanya variabel nomor KTP. Berapa variabel nomor KTP itu? Ada berapa aja? Buka tanda koma 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Misalkan seperti itu ya. Selalu diakhiri dengan titik koma karena dia selesai.
Terus ada lagi, saya mau ada variabel nama sama dengan Listra Horu titik koma. Terus lagi ada alamat. Alamat misalkan Bengkayang titik koma. Nah, ingat berarti ada berapa variabel? Ada 3 variabel. 1, 2, 3. Di mana nomor 1 variabel nomor KTP isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, terus ini kita tulis dulu ya. Kita save, simpan dulu. Dalam PHP, kita lanjutin dulu nih. Variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu dan variabel PHP dapat digunakan untuk menampung nilai yang berasal dari tipe data yang berbeda. Untuk menampilkan isi variabel dapat menggunakan perintah ini. Nah, kita ikutin. Sebelum kita lanjut, kita istirahat sebentar ya. Nanti kita lanjut kembali. Oke.